Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Gak masalah Pak Jokowi, rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat segupe Pak Prabowo. Kalau Mahfud MD bicara ini adalah jeritan rakyat yang mana, Bang? Apa rakyat yang 24% sama 16%? Ya. Mahfud MD pernah nggak bertanya dengan rakyat yang 58%? DPR juga, Bang, ya menyetujui, ya kan, untuk Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi. Seharusnya mereka sebagai wakil rakyat, mereka juga harus bertanya kepada rakyat dulu. Iya. Setuju nggak rakyat? Betul. Jangan yang hanya 24% aja, Bang, sama 16%. Kami yang 50%, kami membela Prabowo. Saya nih pribadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto, ya, membuat para pendukung Jokowi alias Termul ngamuk di sosial media kepada Prabowo. Jadi Termul juga mengatakan abolisi tidak menghapus kesalahan. Jadi Tom Lembong tetap koruptor bagi mereka, ya, meskipun Prabowo memberikan abolisi. Bahkan ada kader PSI, ya, yang menyerukan lengserkan Prabowo dengan kekuatan penuh tanpa rem katanya. Jadi kalau kita lihat pendukung dan pemuja Jokowi alias Termul ini sangat marah sekali, ya, gara-gara Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Padahal apa yang sudah dilakukan Prabowo sudah sangat tepat sekali. Jadi kriminalisasi terhadap Tom Lembong, hampir semua masyarakat tahu bahwa itu adalah pesanan dari Jokowi. Bahkan Jokowi sendiri, ya, mengaku kalau dia yang memerintahkan Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Dan ini ada videonya. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengakui kebijakan impor gula dan perintah kepada Tom Lembong berasal darinya. Jokowi merespon pernyataan Tom Lembong terkait perintah Presiden untuk meredam gejolak harga gula dengan pengadaan impor gula. Namun Jokowi menegaskan bahwa Presiden menentukan arah kebijakan, sementara teknis impor berada di ranah kementerian. Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu masih Presiden. Utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Nah, Tom Lembong bukan kasus korupsi, tapi kasus kriminalisasi. Oke? Kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo terhadap Tom Lembong. Supaya publik paham, kasus Tom Lembong itu betul-betul masih diproses pada saat Jokowi masih presiden. Oke. Bukan setelah. Nah, keputusannya prosesnya setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Makanya Tom Lembong kan 9 bulan di dalam penjara, dalam tahanan. Jadi targetnya Jokowi lah, ini mainannya Jokowi lah kira-kira. Nah, dua-duanya menurut saya mainannya Jokowi. Okay. Nah, karena Hasto itu baru jadikan tersangka, ya, setelah menyerang Jokowi. Padahal kasus ini kasus 5 tahun lalu. Kasus Harum Masiku itu 5 tahun lalu loh. Nah, tapi saya tidak berdaya substansi bahwa ini adalah pesanan Jokowi. Nah, sehingga keluar tuntutan sama 7 tahun oleh Presiden ke-7. Saya kira-kira itu. Ini mencocok-cocokkan aja. Nggak ilmiah sama sekali. Nah, jadi saya menyatakan ini tepat. Dan keberanian Presiden Prabowo mengambil risiko memberikan abolisi. Abolisi, itu jarang. Nah, yang kedua, tapi saya menyatakan bahwa saya sangat sepaham bahwa jangan digunakan untuk kasus korupsi. Nah, kita tahu bahwa siapa tahu sebenarnya Presiden Prabowo menggunakan ini memberikan kode. Nah, ini masuk ke kontroversi ketiga. Ada pihak menyatakan ini menyelamatkan Jokowi, gitu kan? Nah, sangat tidak masuk akal menyelamatkan Jokowi karena ini perkara yang dipesan tanda kutip oleh Jokowi. Nah, justru saya membaca sebaliknya bahwa ini sinyal kepada Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi oleh Presiden Prabowo. Sinyalnya ini, saya sekarang mengoreksi kebijakan Anda selama Anda menjadi Presiden Joko Widodo bahwa hukum tidak boleh lagi digunakan untuk alat kekuasaan dan memenjarakan orang-orang yang berbeda politik dengan kita. Itu sinyal pertama kepada Joko Widodo dari Prabowo. Kok ya sabar, jangan marah-marah gitu. Kata siapa nggak ada yang membela Pak Jokowi. Tenang, nanti saya bantu bela Pak Jokowi dalam kasus ijazah palsu ya. Sabar, tenang. Saya kecewa. Dan saya yakin kekecewaan ini saat ini sedang protes karena Tom Lembong dan Hasto Kristianto telah dibebaskan oleh Pak Prabowo dari kasus hukum yang menjerat mereka. Tetapi kenapa kamu diam saja? Kamu tidak pernah protes ketika orang yang menjadi dalang daripada kasus hukum yang menjerat Tom Lembong ini masih bebas berkeliaran
tidak tersentuh oleh hukum. Dia juga orang yang menjadi dalang semua skandal dan kerusakan yang ada di negara ini. Dia juga menjadi dalang daripada dihambur-hamburkannya uang negara, sehingga negara ini terjerat hutang ratusan triliun kepada Cina untuk proyek-proyek ambisiusnya seperti proyek kota hantu IKN yang tidak terpakai itu, yang katanya bulan Agustus tahun lalu dipakai untuk upacara 17 Agustus tapi tidak terbukti itu. Kemudian proyek kereta cepat. Kenapa kamu diam saja? Dia juga orang yang menjadi dalang dari semua skandal-skandal yang merugikan negara ini, seperti penjualan pasir laut, penjualan pulau Rempang, kasus pagar laut. Kenapa kamu diam saja? Apa karena kamu itu termul? Sehingga kamu bersikap hipokrit, munafik, standar ganda. Kalian ingat nggak kasus pedofil 2015 yang terjadi di Jakarta International School dengan pelakunya salah seorang warga negara Kanada, diberikan garasi oleh Pak Jokowi pada saat itu. Kalian kenapa diam? Para pendukung Jokowi, hari ini kalian pula paling ribut ketika Pak Prabowo mengeluarkan abolisi kepada Tom Lembong dan memberikan amnesti kepada Bapak Hasto Kristianto. Jelas-jelas kasus Pak Tom Lembong, seluruh para akademisi memprotes terhadap keputusan vonis hakim 4,5 tahun untuk Tom Lembong. Artinya, mens rea tidak ada terhadap kasus Tom Lembong. Lalu Pak Prabowo melihat keadaan hari ini, ada sesuatu persoalan putusan hukum yang menimpa Bapak Tom Lembong, dia memberikan abolisi. Dan itu sudah tepat dan mendapat apresiasi dari seluruh para pendukung masyarakat yang melihat Tom Lembong dikriminalisasi. Tapi kalian diam ketika Jokowi mengeluarkan garasi kepada pelaku pedofil yang jelas-jelas merusak anak-anak. Kalian paling ribut sekarang menyorotin Pak Prabowo. Dan kalian kan adalah pendukung Pak Prabowo ketika Pilpres 2024. Kalian ini maunya apa? Kalian maunya apa ketika Pak Prabowo mengeluarkan abolisi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Harusnya kalian bangga dengan presiden yang betul-betul sensitif melihat hukum hari ini terjadi menghukum orang tanpa melakukan atau berniat mens rea. Itu sudah jelas. Kalian ini termul-termul ini saya nggak paham nengok kalian ini termul. Pakai ini kalian, termul. Kalian pakai ini kalian. Kalian lihat zaman Jokowi berapa banyak gerasi yang dikeluarkannya. Kasus korupsi juga ada gerasi dikeluarkannya.